Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amah wa yuqafi masidah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Bapak-bapak dan ada ibu-ibu ya? Oh, di bawah. Ibu-ibu di lantai dasar yang kesemuanya saya banggakan. Alhamdulillah, tak dirasa kita sudah berada pada subuh ke-10 bulan suci Ramadan. Olehnya itu, saya mengajak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk senantiasa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan salat kita, meningkatkan zikir kita, meningkatkan bacaan Al-Quran kita, meningkatkan istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang diperuntukkan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada jaminan bahwa Ramadan yang akan datang kita masih mendapatkan. Karena kenapa? Yang namanya kematian itu tidak bisa diprediksi. Yang jelas ketika kita bernapas pasti didatangi yang namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti didatangi yang namanya kematian. Kita lihat setiap sesuatu ada waktunya dipanen. Padi waktunya dipanen itu 3 bulan. Jagung waktunya dipanen itu 4 bulan. Dan umatnya Nabi Muhammad waktunya dipanen. Pesan Nabi, a'mal ummati ma baina sittina ila sab'in. Umurnya umatku antara 60 ke 70. Wa aqalluhum may yajusu salik. Jarang sekali umatku yang bisa menggapai umurnya antara 60 ke 70. Jadi umatnya Nabi Muhammad waktunya dipanen antara 60 ke 70. Lihat makian duduk-duduk di depan. Kalau kita tanya, Pak Haji, berapa umurku? Anak lapa. Berarti waktunya dipanen. Oh, kok nah, cawa memang no. Lihat ini yang di depan ini rata-rata antara 60 ke 70 ini waktunya semua ini dipanen ini. Makanya tingkatkan ibadah kita. Tetapi bukan berarti yang muda itu tidak dekat yang namanya kematian. Karena kenapa? Sudah ditentukan oleh Allah tentang perjalanan hidup kita. Kita ini berasal dari alam. Ada beberapa alam yang kita akan lewati. Mulai dari alam arwah, alam ruh. Itu alam ruh yang pertama diciptakan ruhnya itu adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyusul nabi, para nabi, kemudian seluruh manusia dihembuskan, diciptakan secara bersamaan. Itu ruhnya manusia. Tetapi yang pertama tadi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru para nabi, kemudian manusia, semuanya bersamaan diciptakan ruhnya. Baru pindah ke alam, kemana? Alam? Ini dulu. Secuma tampu. Itu namanya alam arham. Dalam penguasaan kasih sayang Allah. Itu namanya alam arham. Itulah sebabnya perempuan itu ada rahimnya. Tidak ada itu laki-laki yang ada rahimnya, atau ada di sini. Bahaya tuh. Kalau ada perempuan, kalau namanya rahim ada, tapi tidak ada yang memiliki rahim. Meskipun ada laki-laki yang merasa ada tuh saya rahimku. Bukan itu. Atau bencong. Itu. Bukan, tidak ada. Tetap laki-laki
laki-laki itu. Karena itu namanya takdir mubaram. Ada dua takdir. Takdir mu'allaq dengan takdir mubaram. Takdir mubaram itu tidak bisa berubah. Kalau sudah ditakdirkan menjadi laki-laki, mustahil menjadi perempuan. Meskipun ada bencong. Tidak ada. Tidak boleh. Kalau bencong, meskipun sudah operasi plastik, kalau meninggal harus dimandikan sebagaimana dimandikannya laki-laki. Pindah ke alam arham. Di sana dalam arham itu adalah alam kasih sayangnya Tuhan. Begitu kasih sayangnya Tuhan, Dia Allah menjamin itu. Tidak pernah ada bayi diberikan langsung makanan, suplai makanan. Tidak ada. Allah yang kasih sayangnya itu Allah memberikan. Di situ memberikan bukti bahwa Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 9 bulan Allah yang menjamin kita. Disitulah itu tadi dari alam ruh kemudian ditiupkan wanafahtu. Ditiupkan ruhnya itu masuk. Setelah ditiupkan ruhnya ditentukan 50.000 tahun itu sebelum diciptakan kita, itu sudah ditentukan takdir kita. Sudah ditakdirkan semua, ditentukan. Tetapi ada waktu untuk merubah itu takdir. Di mana itu? Salah satunya pada bulan suci Ramadan. Malam Lailatul Qadar, malam penentuan malam. Itu setelah alam arham. Setelah alam arham, disitulah kita bersaksi kepada Allah. Disinilah awal syahadat pertama kita. Nasa ngogi makada syahadat lalu petang. Syahadat yang pertama di situ kita. Allah, alastu bi rabbikum, wahai fulan, apakah engkau tahu bahwa saya adalah Tuhanmu? Bala syahidna, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Itulah syahadat yang pertama. Itulah sebabnya ketika salat jangan pernah tidak konsentrasi ketika bersyahadat. Karena itulah inti pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal ke dalam salat itu tidak bisa kita tidak konsentrasi. Yang pertama ketika takbir Allah, berarti ketika kita masuk harus Allah Maha Besar. Semua yang lain kecil, dunia, istri, harta benda kecil, akbar, buang. Allahu Akbar, dibuang sama masalah dunia karena kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang saya sembah, kepadamu saya meminta. Yang ketiga, ketika kita baca asyhadu alla ilaha illallah, kita harus mengetahui itu. Karena kenapa? Itu manusia kan ada jasad, ada ruhani. Ya? Yang terkadang kita hanya perhatikan itu jasad kita. Gerakan salat itu kan jasad kita. Tapi ada ruh di dalam. Sudah pernahkah kita mempelajari tentang ini? Ada aspek yang diberikan oleh Allah, ada potensi yang diberikan oleh Allah. Yang pertama ruh, yang kedua kalbu, yang ketiga nafsu, yang keempat adalah akal, yang kelima adalah rahasia. Nah, semua ini ada di dalam tubuh kita. Sudahkah kita mempelajari itu? Jangan sampai hanya syariat yang kita pelajari. Karena dalam memahami Islam ada 4 syariat. Apa lagi? Tarekat. Apa lagi? Hakikat. Apa lagi? Ma'rifat. Begini yang 4 itu sama ketika umpamanya mangga. Itu mangga ada kulitnya. Di dalam kulitnya ada dagingnya. Di dalam dagingnya ada hakikatnya. Artinya anunya. Hakikatnya apa itu? Yang keempat ma'rifatnya, rasanya, nikmatnya. Ketika kita mencicipi itu mangga, itu begitupun dalam beragama. Maka kita harus tahu bagaimana potensinya. Kita hadir di dunia ini menerima saksi syariat. Apa itu syariatnya? Adalah salat. Itulah sebabnya Allah bersumpah. Semua waktu salat itu Allah bersumpah. Mulai dari wal fajar. Wal fajar wal fajar. Artinya demi waktu fajar. Itu Allah bersumpah. Bahkan Nabi menegaskan lagi bahwa 2 rakaat qabla al-fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya.
Setelah itu Allah bersumpah lagi, was-subhi isa tanafas. Apalagi kalau subuh, banyak rahasia yang terkandung di dalam subuh. Itulah sebabnya satu-satunya azan yang ada tambahan azannya itu adalah salat apa? Subuh. Adakah azan yang ada tambahannya selain 5 dari salat itu? Hanya salat subuh yang ada tambahan azannya, yaitu as-salatu khairum minan naum. Tapi itu tomir. Perbedaannya azannya orang Arab dengan azannya orang Indonesia. Dan yang kedua, tukang azannya orang Indonesia rata-rata kalau subuh itu lato-lato. Kalau di sini saya tidak perhatikan. Saya lihat tadi muda-muda di azannya. Mungkin baru umur 17 tahun itu kalau saya lihat. Itu. Minreknya lona. Itu. Itu bagus seperti itu, mudah. Kasih biaya itu untuk tukang azan karena itu memanggil. Karena apa pengaruhnya itu, efeknya yang namanya panggilan itu sangat berpengaruh dan paling berbahaya juga. Itu kan banyak umat Islam. Ini yang perlu ditekankan. Iza azan al-muazzin, apabila azan dikumandangkan, falyaqul man qala al-muazzin, maka katakanlah apa yang dikatakan muazzin. Jadi saya pesankan, ketika azan dikumandangkan, jangan coba-coba laksanakan urusan dunia. Tinggalkan masalah dunia. Ketika azan dikumandangkan, hentikan aktivitas, dengarkan itu azan. Biasa lihat orang mati. Itu orang mati terkadang ada sulit itu, tangannya selalu jatuh. Akhirnya diikat. Kenapa diikat? Karena tangannya selalu jatuh. Salah satu penyebabnya itu adalah ketika azan tidak hentikan aktivitasnya, tidak mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditanya, kenapa engkau tidak mendengar itu azan? Apa katanya? Sibuk urusan dunia, bisnis, tanpa dia sadari bahwa yang memanggil itu pada hakikatnya adalah yang memberikan harta benda. Itu yang terkadang saya pusing. Kenapa tidak mau berhenti dulu untuk sementara dari aktivitas, padahal yang memanggil kita ini adalah yang punya ini, yang punya atau pemberi rezeki. Makanya perbaiki itu subuh. Karena kenapa? Tajtami'ul malaikatil lail wa malaikatin nahar. Berkumpul semua malaikat malam, berkumpul semua malaikat siang, fi kullil fajar, pada setiap waktu fajar. Makanya itu kalau azan seperti ini. Kalau di Arab Saudi begini azannya. As-salatu khairun minan naum. Itu Arab Saudi. Kalau di Indonesia, karena beberapa ini masjid rata-rata itu lato-lato. As-salatu khairun minan naum. Ngantuk orang. Bayangkan kalau Arab salat itu lebih baik daripada tidur. Kalau Indonesia apalagi lato-lato, salat itu lebih baik daripada tidur. Tindrona kasih panjang, akhirnya tertidur orang. Karena kenapa tidurnya kasih panjang? Tidur. Itu. Makanya di dalam azan juga, falyaqul man qala al-muazzin, ketika azan Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, baca asyhadu an la ilaha illallah. Ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baca juga asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam kitab Hazinatul Azrar dijelaskan, siapa-siapa yang mendengar azan ketika dibaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dia baca marhaban bika ya habibi wa qurrati aini ya Rasulullah, kemudian dia usapkan ditiup di sini kukunya, ibu jadi kemudian dia usap di sini hidungnya, kemudian diusap di matanya, tidak akan buta sampai meninggal. Dan saya sudah buktikan, guru yang mengajarkan saya ini adalah imam besar Dede Imam Koso, almarhum Allah yarham Andre Gurta Abdul Said Muttalib, hampir 100 tahun tidak menyentuh yang namanya kacamata. Dia mengajarkan. Makanya itu yang harus. Kenapa? Karena dari ini itu yang diajarkan orang tua pakai selamat. Bukan cuma mata,
Itu mengatakan, orang tua mengatakan, kalau mau keluar rumah, perhatikan dia nama darah. Aku basogina, makanya begitulah bahasa Indonesianya, Pak. Makanya basogina, perhatikan anu de nama darah. Meragi Indonesia terus. Perhatikan yang tidak berdarah. Amin. Itu apa yang tidak berdarah? Ini yang harus dilatih. Yang pertama kuku. Yang kedua apa? Nafas. Ini nanti kalau ada waktu saya yang dibatasi, saya mau ajarkan itu tarekanya itu nafas itu keluar masuk. Karena kenapa? Ketika kita meninggal, itu jasad ini yang uruskan keluarga kita, yang memandikan, yang mengkafani, mensalatkan. Sudah pernahkah kita bayangkan bahwa ada ruh dan jasad yang akan berpisah? Siapa yang mengurus ruh kita dan akan kembali kemana? Makanya itu dibutuhkan keluar masuknya ini. Kasih berzikir, kasih jalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya biasakan berzikir. Apa zikirnya itu? Ruh. Apa zikirnya ruh? Dulu kuliah. Kakek 20 menit nak kedo lah. Nasi lo silo kak sedih 20 menit. Ruh. Itu zikirnya ruh supaya kita buatkan jalan. Ketika ruh nanti itu berpisah, ada sudah tahu jalannya ketemu dengan bapaknya ruh. Siapa bapaknya ruh? Ahmad. Makanya itu Ahmad dari mana? Dari 4 unsur yang ada dalam tubuh kita. Api, tanah, apa lagi? Angin, air. Itu ketika api itu kan berdiri. Ruku, ruku itu apa? Anunya udara, ruku itu angin, ruku. Jadi itu kalau ruku orang model ketika sujud min, itu apa sujud? Apa di tanah? Tanah. Kemudian apa lagi? Air, sujud, tanah, duduk. Itu Ahmad. Apa? Zikirnya itu supaya senantiasa kita buatkan jalan itu ruh. Maka biasakan baca Allahumma ya ahad. Saya ulangi lagi. Allahumma ya ahad salli ala Ahmad. Itu zikirnya nafas. Sebentar kita lanjut dulu, terlalu aneh. Di mana lagi? Sampai di mana tadi? Ini gara-gara balik dulu ini sedikit. Apalagi sampai di mana tadi? Itu ketika kita bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi. Pakai selamat atau mau tak usah itu. Tak usah itu bilang pakai pakaian selamat. Ikuti saja Nabi. Apa yang dicontohkan Nabi itu, apa yang dibaca Nabi itu, insya Allah selamat. Nabi itu bagaimana di medan perang? Nabi itu berdarah. Tapi kenapa dia sampai akhir hayatnya tidak mati di medan perang? Karena kenapa? Angkat pakai selamanya. Angkat pakai selamanya. Diajarkan dalam hadis mengatakan bahwa kalau kita mau selamat, makanya perbaiki pada setiap Jumat. Itulah sebabnya kita dipanggil. Yang dipanggil itu laki-laki setiap hari Jumat. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Apabila diserukan salat Jumat, itu laki-laki yang dipanggil. Kenapa? Karena mau diberikan keberkahan. Ada keberkahan di situ. Disitulah Nabi pakai doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dipakai Nabi supaya selamat dari Jumat ini sampai Jumat yang akan datang. Setelah iman beri salam ke kanan, beri salam ke kiri, jangan putus, langsung baca Al-Fatihah 7 kali. Yang kedua, qul huwallahu 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 7 kali, qul a'udzu birabbin nas 7 kali, kemudian tambah ayat kursi 1 kali. Maka insyaallah dari Jumat ini sampai Jumat yang akan selamat dari bala, akan selamat dari musibah. Itulah sebabnya khatib diwajibkan membaca 2 doa. Tidak boleh tidak. Yang pertama doa kepada muslim laki-laki, muslim perempuan. Yang kedua doa tolak bala. Dan semua malaikat turun. Saya teringat pesan daripada almarhum seorang waliullah Andre Gurta almarhum Andre Gurta Ambodale. Allah ya. Apa pesannya?
Dalam seketika itu ada pesta pernikahan dulu. Saya ikut dengan orang tua dan saya dengar sendiri berpesan, Andre Gutanas, "Narkomilo kololongi barakana lino. Narkomilo kololongi bakar barakana akhirat." Jangan pernah masbuk pada hari Jumat. Jangan pernah masbuk. Yang kedua adalah jangan pernah tinggalkan salat tahajud. Maka kau akan merasakan kebahagiaan dunia. Itu. Setelah itu, wadduha, demi waktu duha. Mohon maaf lewat sedikit. Saya kira cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.